Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Lafzul bin Muda Al-Hafidh, Ketua Pegawai Eksekutif Taris Bahang. Yang berbahagia Encik Zulkifli bin Ahmad Nazari, Pengarah Kemas Negeri Pahang. Yang berbahagia Ustadz Sahrul Karnain bin Muhammad Nazir Al-Hafidh, Pengarah Eksekutif Ma'had Gemilang. Yang berbahagia Ustadz Naharuddin bin Manhuri, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad, para hadirin dan hadirat sekalian. Saya sangat senang dan bahagia bisa hadir di sini berhadapan dengan orang-orang terbaik seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini posisi puncak bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk dibanggakan menjadi para pengajar Al-Qur'anul Karim. Yang terbaik di antaramu adalah yang belajar dan mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkongsian ini saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang mengapa dan bagaimana tahfidz Al-Quran bagi anak-anak ini. Saya awali begini, bahwa pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Mengapa pendidikan Al-Quran bagi anak-anak itu penting? Ada beberapa alasan, dan ini menjadi bekal bagi ustadz dan ustadzah, para guru, untuk menyampaikan kepada para orang tua, tentang urgensi pendidikan anak ini, agar para orang tua tidak sekedar mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, ke tadika, kemudian pulang kembali ke rumah. Pendidikan utama itu merupakan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru. Ya. Pendidikan anak itu tanggung jawab ayah bunda yang sebetulnya tidak bisa kami istilahkan itu disubkontrakkan kepada pihak lain. Guru itu hanya sebagai pembantu, asisten. Guru itu asisten orang tua untuk mendidik anak, bukan sebagai pelaku utama pendidikan anak. Dan ini para orang tua mesti memahami dengan baik. Sebab kelak yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dengan anak-anak kita, itu adalah kita, ayah bundanya, bukan para guru-gurunya. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anha. Ini ditujukan kepada ayah dan bunda, bukan kepada para gurunya. Begitu juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Ali radhiyallahu anhu, ay allimu anfusakum. Para orang tua mesti belajar. Para orang tua mesti belajar untuk kemudian mengajarkan kepada keluarga. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, saat kita mengikuti pendidikan dari tingkat dasar, tadika sampai perguruan tinggi, tak ada sekolah khusus tentang sekolah menjadi orang tua. Ya, padahal kelak pertanggungjawaban yang paling utama terkait dengan pengelolaan kehidupan rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu juga yang kedua, tantangan keluarga kontemporer. Tantangan keluarga saat ini cukup berat. Sekarang ada yang mengistilahkan kita memasuki era post-truth, post kebenaran, pasca kebenaran. Zaman sekarang orang menganggap kebenaran itu sesuatu yang viral. Kalau viral itu benar, dianggap benar. Bahkan kejahatan, praktek yang salah, kemaksiatan, kalau viral itu dianggap kebenaran. Zaman sekarang begitu. Sementara kita punya
resep dari Nabi SAW, aku tinggalkan dua hal, bila kita tetap berpegang teguh pada keduanya, tak akan sesat selamanya. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Yang ketiga, pentingnya menyiapkan pemimpin masa depan. Kita para orang tua berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Punya makna, kita punya kewajiban menyiapkan masyarakat bertakwa agar kemudian kita menjadi pemimpin bagi mereka. Jadi mustahil pemimpin bagi orang yang bertakwa sementara masyarakatnya tak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendidikan hakikatnya menyiapkan masyarakat yang tepat guna kehadiran pemimpin ini. Kemudian sebagai bekal dunia dan akhirat. Harapannya anak-anak yang dilahirkan kelak menyematkan mahkota di kepala ayah dan bundanya. Berikutnya, pendidikan anak secara holistik menghendaki beberapa aspek penanaman ini. Tidak saya ulas secara keseluruhan, poin-poin penting yang berkenaan dengan Al-Quran saja, yaitu bina akidah, bina ibadah, bina jiwa sosial anak, bina akhlak anak, membentuk emosi dan perasaan anak, bina jasmani, dan tanam cinta ilmu pada anak. Ini kami ambil dari sebuah buku kitab yang berjudul Manhaju At-Tarbiyati An-Nabawiyyati Lit-Tifli, metode atau kurikulum pembelajaran pendidikan anak, pembelajaran nabawi, pendidikan nabawi bagi anak. Nah, di antara poin penting di dalam akidah itu berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Jadi tema akidah itu di antaranya adalah mentalkinkan kitab tauhid dan juga mengajari anak Al-Quranul Karim. Ada kisah yang diceritakan oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Seorang ayah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang ayah mengeluh kepada Umar, lapor bila anaknya durhaka. Nah, kemudian Umar memanggil anak yang dilaporkan oleh ayahnya tadi. Anak ditanya, apa betul kamu durhaka kepada ayahmu? Anak bertanya, tidak menjawab, justru bertanya, ya Amirul Mukminin, apa kewajiban ayah kepadamu? Umar menjawab, kewajiban ayahmu adalah pertama, memilihkan ibu yang baik bagimu. Yang kedua, memberimu nama yang baik. Dan yang ketiga, mengajarimu Al-Quran. Si anak menjawab, wahai Umar, tak satu pun itu dilakukan oleh ayahku. Umar kemudian mengatakan kepada sang ayah, wahai ayah, kamu durhaka terlebih dulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan begini, biasanya durhakanya anak atau rusaknya anak disebabkan oleh orang tua yang tak menanamkan dasar-dasar akidah dan kewajiban-kewajiban agama. Nah, di antara yang penting dari cerita itu adalah Al-Quranul Karim, mengajari anak Al-Quran. Nah, mengajari anak Al-Quran ini termasuk di dalamnya adalah tahfidul Quran, memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, ini penting Ustadz dan Ustadzah mengedukasi para orang tua, menyampaikan kepada ayah bunda tentang pentingnya menghafal Al-Quran bagi anak-anak. Yang pertama, dalam rangka untuk menjaga fitrah mereka. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, bahwa mengajarkan Al-Quran sebagai prinsip Islam yang dengannya fitrah anak terjaga. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Peran orang tua sangat penting, apakah
orang tua itu menjadikan anaknya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau tetap terjaga fitrahnya. Nah, Al-Quran menjadi bekalnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai benteng dan perisai. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, oleh Allah dikatakan, aku jadikan antara dirinya dan orang yang tak beriman kepada Allah hijabam masturah. Ada hijab, ada dinding, ada benteng, sehingga orang yang tak beriman kepada Allah yang ingin mencelakakan orang yang membaca Al-Quran tidak mampu, karena ada barokatul Quran tadi. Kemudian mengangkat derajat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dengan Alkitab Allah mengangkat derajat. Zaman sekarang anak-anak masih usia belia, usia SMA, kalau di tempat kami ya, sekolah-sekolah SMA itu mereka banyak yang sudah menjadi imam-imam sholat. Posisi imam sholat itu bukan hal yang rendah. Justru posisi imam sholat itu posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Pemimpin bagi orang yang bertakwa itu terwujud di dalam fi imamatis sholat, di dalam kepemimpinan sholat itu. Ya. Kemudian sebagai bakti untuk orang tua, kemudian rahasia kejayaan umat. Sebab orang-orang yang tak beriman mengatakan la tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Bila kalian ingin menang dan mengalahkan kaum muslimin, ya jangan kalian mendengar Al-Qur'an dan buat gaduh agar mereka tak mendengar Al-Qur'anul Karim. Kemudian mahkota bagi ayah bunda. Selanjutnya, pengaruh Al-Qur'an pada anak-anak. Ini saya kutip dari tulisan Dr. Kahil, pakar Al-Ijaz Al-Ilmi lil Qur'anil Karim. Ada beberapa poin penting bagi manfaat anak-anak yang menghafal Al-Quran itu, dan terbukti di kampus ini, terbukti di sekolah ini, bahwa anak-anak yang menghafal Quran itu pikirannya jernih, daya ingatnya sangat kuat. Sampai kemudian yang nomor satu itu anak-anak yang hafal Quran, terbukti di tempat ini. Ya. Ini waqafa billahi syahida. Allah menjadi saksi, kita juga menjadi saksi bahwa anak-anak yang menghafaz Quran itu bukan tidak terbelakang pikirannya dan juga tidak ketinggalan di dalam pembelajaran pendidikannya, justru menjadi anak-anak yang nomor satu. Jadi kajian-kajian ilmiah juga membuktikan. Kemudian ini pengaruh Al-Quran pada anak. Berikutnya, Al-Quran kunci ilmu dan sains. Di dalam Islam itu tak mengenal istilah dikotomi antara sains dan agama. Sebetulnya kurang tepat bila ilmu dibagi, ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Menurut kami itu kurang tepat. Kami berkeyakinan bahwa ilmu itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu Allah itu ada di dalam Al-Quran. Ada ilmu tentang yang disyariatkan dan ada ilmu tentang yang diciptakan. Keduanya merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah menceritakan penciptaan itu di dalam kitab sucinya. Maka kaum muslimin yang ingin berkembang sains dan teknologinya penting kemudian menyelami bahasa Al-Quranul Karim. Bila ingin meneliti tentang lautan, baca ayat-ayat tentang lautan sebelum meneliti tentang lautan. Bila meneliti tentang pegunungan, perbukitan, baca ayat-ayat tentang pegunungan, perbukitan, baru kemudian meneliti di lapangan atau di tataran empiris. Sebab ada pesan-pesan Allah di balik kata dan di balik bahasa Al-Quran. Makanya Al-Arabiyyatu lughatul ilmi. Bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu bahasa ilmu. Sehingga bisa kita katakan Al-Quran itu, bahasa Al-Quran sebagai pintu untuk memahami ayat kauniyah dan pintu untuk memahami ayat kauniyah.
Kami mendapatkan informasi dari seorang profesor ketika berkunjung ke Amerika, ke NASA. NASA itu tempat membuat pesawat ulang-alik. Jadi mereka bilang begini, kami memproduk pesawat ruang angkasa itu diilhami oleh Al-Quranul Karim. Apa itu? Ayat tentang Mi'raj. Jadi mereka mendalami makna Mi'raj itu dari kata-kata araja ya'ruju. Araja ya'ruju itu posisi naik tapi melengkung begini, tidak lurus ke atas. Kalau lurus ke atas itu so'ada yas'adu. Maka kami tadi dari lantai dasar ke atas itu naik lift. Lift itu bahasa Arabnya mas'ad, tempat so'ada, tempat untuk naik, dan naiknya lurus. Dalam Al-Quran kata so'ada itu digunakan untuk orang yang tak beriman kepada Allah, seperti orang yang naik ke atas, kemudian hatinya sesak, hatinya sempit sebab ruang hampa udaranya sangat tinggi hingga kemudian meledak. Sementara araja ya'ruju tidak naik lurus begini tapi melengkung. Jadi mereka menemukan teknologi seperti itu karena Al-Quranul Karim menyelami ayat dan kata yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga anak-anak, kalau dulu pengalaman Andalusia itu belajar Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan belajar bahasa. Berikutnya adalah kapan anak-anak menghafal Al-Quranul Karim. Kita mengambil inspirasinya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebetulnya bukan kalimatnya Nabi Zakaria, para orang tua. Orang tua diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada anaknya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab ini dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati, dengan semangat. Maka kemudian Yahya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hukma ay an-nubuwah di waktu belia, di masa belia. Di penjelasan beberapa tafsir Al-Quran seperti tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Asyuti dan Al-Mahalli, bukan Ahmad Jalaluddin. Jalaluddin Asyuti dan Al-Mahalli, ya Yahya khudil kitabah ay at-Taurah biquwwah bijiddin wa atainahul hukma sabiyya ay an-nubuwah sabiyya ibna thalatha sinin. Di usia 3 tahun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah atau nubuwah. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi juga seperti itu. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, Ibnu Abbas ini ketika usianya masih kecil, bila ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Saat diajak oleh Umar bin Khattab ke majelisnya para senior, sahabat-sahabat senior, para sahabat ditanya oleh Umar kalimat ayat tentang wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Para sahabat menafsirkan ini ayat tentang nikmat yang diberikan oleh kepada Rasulullah, tapi Ibnu Abbas tidak, masih kecil belum menyampaikan ini tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak masih belia, masih kecil, punya kecerdasan yang luar biasa dibanding dengan yang senior-senior. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir penyebutan 3 tahun itu. Inspirasi itu kemudian saya dapatkan juga dari Dr. Suhair As-Sukari. Nah, itu link YouTube-nya ya. Beliau seorang pakar linguistik dari Mesir, domisili tinggal duduk di Malaysia, di Amerika. Nah, belum menyampaikan sejarah pendidikan Islam itu diawali di usia 3 tahun. Dan fokus pendidikannya itu adalah tahfidzul Quran. Mengapa tahfidzul Al-Quran di usia itu? Sebab di usia awal-awal, terutama 3 tahun, yang tumbuh adalah al-dzaka al-lughwi, kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Nah, anak-anak punya kecenderungan, otak anak itu kecenderungan adalah menangkap. Apapun yang dia dengar akan direkam oleh otaknya.
Meskipun anak-anak lari-lari, ya, sambil berlari sambil bermain, ketika dia mendengar Al-Quran, dia bisa menangkap. Sama ketika yang didengar itu lagu atau nyanyian, anak pasti hafal lagu itu, walaupun tidak belajar secara khusus tentang lagu tersebut, karena otaknya tadi menangkap. Ya, berikutnya, karena anak-anak menghafal Al-Quran sejak dini, maka mereka menguasai dan memiliki kosakata yang sangat besar. Sebab dalam Al-Quran itu kaya dengan kosakata. Di era penjajahan, bahasa Arab diganti dengan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu kosakatanya kecil, sedikit, tidak banyak. Sehingga kemudian mereka tidak bisa berimajinasi secara luas, dan kemampuan pengembangan keilmuannya juga semakin sempit. Nah, di usia 3 tahun mulai menghafal Al-Quran, kemudian menghafal Alfiyah, grammar bahasa Arab dalam bentuk syair-syair, ini juga kaya dengan kosakata. Pengalaman di Andalusia juga seperti itu. Pengalaman di Andalusia ada 2 fase. Fase anak-anak mulai usia 3 tahun sampai usia balik, ini fokus juga Al-Quran. Kemudian fase yang kedua dari balik sampai dewasa diajari ilmu naqliyah dan ilmu al-aqliyah. Dalam sebuah artikel At-Ta'lim fil Andalus itu ada kemiripan dengan di Malaysia. Potensinya sangat luar biasa. Jadi sokongan pemerintah, sokongan kerajaan sangat kuat dalam proses pendidikan di Andalusia itu. Termasuk juga terkait dengan pengajaran Al-Quranul Karim. Jadi ada satu artikel yang berjudul At-Ta'lim fil Andalus menyebutkan itu. Ya. Berikutnya dalam konsep Tarbiyatul Abna, Muhammad Khair Asy'al juga menyebutkan bahwa yang paling penting ditanamkan pada anak usia 3 tahun pertama adalah al-hubbu wal lugha, cinta dan bahasa. Nah, cinta dan bahasa ini yang paling bagus untuk diberikan pada anak adalah Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini kemudian prestasi zaman dulu dan zaman sekarang, bahwa ternyata anak-anak ketika mulai hafal Al-Quran itu 3 tahun, pada usia 10 tahun, 6 tahun dan lain sebagainya, pengalaman sejarah membuktikan, sejarah tempo dulu dan zaman sekarang. Ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada Sahal bin Abdillah Al-Tustari, kemudian ada Ibnu Sina, seorang penghafal Quran sekaligus ahli kedokteran, ya, punya kitab berjudul Al-Qanun fit Tibb, jadi rujukan universitas Eropa terkait dengan kajian-kajian kedokteran. Hafal Al-Quran 10 di usia 10 tahun. Kemudian bukti di era kontemporer, ya, usia 3 tahun hafaz 30 juz. Usia 3 tahun hafaz 30 juz. Kita usia 30 tahun hafal juz 30. 3 tahun. Kemudian ini Tabarok Yazid Kamil Al-Labudi, hafal 30 juz usia 4,5 tahun. Adiknya usia 5 tahun. Kemudian contoh lagi, ini Musa dari Indonesia, usia 5,5 tahun, hafal 30 juz. Kemudian Rosyad Abu Ros, usia 6 tahun, hafal 30 juz. Berikutnya ada Abdullah Ahmad, usia 5 tahun, hafal 30 juz. Artinya tak mustahil, tidak mustahil bahwa itu dikasih catatan dulu, lihat. Iya. Baik. Nah, kunci suksesnya apa? Ini kami mengembangkan konsep mimat at-tarbiyah, mimatut tarbiyah arba'atun. 4 mim untuk suksesnya pendidikan. Mim yang pertama al-manzil, al-madrasah, al-masjid, dan al-mujtama. Rumah, sekolah, masjid, dan mujtama. Maka kami punya program pembinaan. 1, bina untuk orang tua. Ada sekolah ibu, ada sekolah ayah, ada sekolah orang tua, parenting.
Kemudian juga untuk masjidnya kami canangkan program-program ibadah bersama keluarga. Ya. Nah, orang tua sangat penting, sebab usia tadika anak-anak tinggal di rumah bersama ayah bundanya lebih panjang, masanya lebih panjang dibanding dengan di sekolah. Nah, peran orang tua sangat penting, ini kegiatan-kegiatannya. Kemudian ada mabit ayah, malam bina iman dan takwa bersama para ayah. Jadi dalam 3 bulan sekali para ayah datang ke sekolah di malam hari, ada kajian, menginap bersama dan sholat bersama, pagi harinya olahraga bersama, khusus para ayah, ya, khusus para ayah. Nah, ini kegiatan masjid ramah anak, kemudian kegiatan anak-anak dan sebagainya. Jadi ini latar belakang dan juga kapan memulai pendidikan Al-Quran pada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Yang berbahagia dan yang kami hormati Tuan Haji Muhammad Lafzul, kemudian ada Encik Zulkifli dan Ustadz Sahrul Karnain serta Ustadz Naha Ruddin. Semoga Allah rahmati berkahi senantiasa, dan Bapak Ibu puan-puan Ustadz ya? Tuan-puan yang berbahagia. Ada yang punya anak 3 atau 4 tahun? Boleh tunjuk tangan? Ya. Izin nanti saya berbicara bukan saja di hadapan guru-guru tadika ya, tapi saya berharap saya juga berbicara di hadapan ibu-ibu atau ayah-ayah sebagai orang tua, gitu ya. Nah, kita tentu saja berharap bukan saja anak yang kita didik di sekolah tentu saja, tapi anak biologis kita yang kita besarkan di rahim kita lahirkan. Kalau tadi punya anak 3 atau 4 tahun, kepingin apa tidak? 6 tahun kemudian mereka jadi hafiz Quran 30 juz. Kepingin? Ingin. Khusus yang punya. Yang belum punya mudah-mudahan segera dikaruniakan. Ya, mudah-mudahan Allah satukan tekad kita bersama-sama. Saya pergi 2018 ke Mesir. Setelah lepas pendidikan lama waktu itu di sana, saya balik pendidikan 2002. Saya 2018 ke Mesir mendapati satu yayasan. Nah, ini seperti yayasan Pahang begini. Mereka punya murid yang juga dimulai dari 3 tahun. Murid-murid pertamanya adalah anak-anak yayasan semua. Ya, ada anak yayasan, anak-anak guru, Masya Allah. Itu karena programnya kuat sekali, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah selesai. Baik, izin saya tayang sebentar video di sekolah kami ya.
Dan terakhir lompat ke warna oranye. Oke, teman-teman. Lagi ya. Sudah dikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terjadi sehari-hari seperti ini, ya, bukan sesuatu yang asing tentunya bagi ayah ibu semua, ya. Semuanya juga di sini melakukan hal yang sama setiap hari, cuman mungkin nanti sedikit perbedaan saja. Dan alhamdulillah, kalau tadi saya mulai bercerita di Mesir mulai dari anak-anak yayasan, sekolah kami juga saya mulai dari murid pertamanya anak saya yang kelima. Alhamdulillah, ini yayasan kami PAUD Rodotul Quran, umur dimulai dari 3 tahun sampai 6 tahun, target sampai 10 juz hafal Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan MI atau SD tadi, Ibadur Rahman, mulai dari 6 sampai 12 tahun, targetnya 30 juz. Kita mulai dari tahun 2017 bulan Januari. Ini alhamdulillah lulusan kami, Hilya Aulia binti Dr. Ahmad Jalaluddin, ini anak kami yang pertama. Anak kami yang pertama, lulusan pertama, maksudnya anak kami yang kelima. Anak kami yang kelima. Nah, ini kita alhamdulillah ada 28 sampai saat ini, ya, setelah berjalan 7 tahun pendidikan, mulai dari Januari sampai tahun ini, tapi belum sampai 6 tahun sebenarnya, ya, karena Hilya 2 tahun yang lalu dia masih kelas 3, sekarang dia kelas 6, kelas 3 dia sudah selesai, alhamdulillah. Ini sudah mencapai juga. Selanjutnya cap ayah ini insya Allah akhir tahun. Ada Alia 10 tahun hafal 29 juz, dan selanjutnya ada yang 28 juz. Yang ini insya Allah akhir semester ini dia akan menyelesaikan 30 juznya insya Allah. Dan yang ini insya Allah tahun depan ada Faza 9 tahun 21 juz. Dan beragam kalau yang sudah di SD, karena ada yang dia menghafalnya dimulai dari tadika, berarti dari 3 tahun. Ada juga yang mulai menghafalnya di sekolah rendah, ya, sekolah rendah berarti mulai dari 6 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini semuanya karena Allah tentunya, tapi juga tentunya berlepas dari takdir, dari karunia Allah. Kita sampaikan kata kuncinya untuk keberhasilan program tahfiz anak-anak, bahwa ini adalah proyek bersama antara rumah dan sekolah. Ya, saya juga sebagai wali murid tidak yakin anak saya bisa sampai pencapaian seperti itu kalau kita tidak buat sekolah. Ya, seperti itu ya. Jadi
Bapak Ibu semuanya, puan-puan semuanya, proyek menghafalkan, proyek menjadikan ya, untuk anak-anak kita menjadi hafiz Quran di usia balitanya, di usia sebelum baliknya, sebagaimana landasan syar'i yang sudah kita dengar sama-sama tadi, ya, itu merupakan proyek besar. Tidak semua anak seberuntung tadi yang kita lihat tayangan pertama, ya. Ada Musa 5 tahun. Nah, tadi kalau Ustadz cerita yang ibu, yang perempuan yang keluar kerja, Ustadz nanti lihat lagi, bapaknya Musa juga meninggalkan pekerjaan. Ya, saya membaca cerita bagaimana bapaknya Musa itu mengajarkan anaknya. Itu waktu yang paling efektif adalah waktu selepas subuh, dan beliau bekerjanya untuk pohon karet, pohon getah, ada yang tahu? Ya, dia harus dilukai supaya getahnya keluar, dan waktu yang paling tepat adalah Ditoreh. Oh, ditoreh. Ya, mohon maaf. Ya, ditoreh ya, ditoreh sehingga getahnya keluar. Itu pekerjaan bapaknya Musa. Dikerjakannya harusnya selepas subuh begitu pagi-pagi. Padahal itu waktu yang paling tepat buat menemani anak menghafal Al-Quran. Jadi bapak Musa juga memilih untuk meninggalkan pekerjaannya. Nah ya, tadi ada Tabarok, ada Yazid 4 tahun setengah selesai. Kalau Farid itu luar biasa, memang 3 tahun ya. Tapi saya suka sampaikan, itu produk-produk rumah hebat, dan sayangnya tidak semua anak seberuntung mereka. Punya orang tua kuat, ya, punya orang tua bersemangat. Hanya saja kita bersyukurnya, alhamdulillah kami belajar untuk membuat sekolah ini, kami belajar banyak. Saya kuliah di Mesir 10 tahun, tidak pernah belajar metode tahfiz pada saat itu. Sudah saya pulang ke Indonesia 20 tahun, saya balik ke Mesir khusus belajar metode tahfiz lagi, seperti itu, ya. Alhamdulillah, kalau tadi rumah dengan 1 murid gitu ya, kemudian diajar sama orang tua langsung, lulusannya 1 tahun cuma 1 anak saja. Tapi kalau sekolah, insya Allah kita lulusan pertama bisa meluluskan 20 anak yang hafaz Quran. Jadi ini kelebihannya sekolah sebenarnya ya, kelebihan guru-guru. Karena ini proyek bersama, berarti harus terjadi kerjasama, sinergi yang erat antara orang tua dan guru. Tentunya yang terus kita ulang-ulang, kita motivasi, kita semangati, ya, dua-duanya ini. Orang tua dia harus punya niat yang ikhlas, dia harus punya cita-cita yang tinggi, dia memotivasi anaknya. Kalau kita lihat mahkota itu, tidak ada penghargaan yang lebih tinggi dibanding mahkota karena diletak di kepala. Ya, ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa prestasi terbesar orang tua itu adalah ketika anaknya hafal Quran. Gitu ya. Dan orang tua menyekolahkan anak tinggi-tinggi, kenapa? Karena kepingin anaknya derajatnya diangkat, derajatnya tinggi. Padahal Allah menjanjikan derajat yang tinggi yang bisa menaikkan derajat kita itu adalah anaknya. Ya, saya terinspirasi juga menceritakan Fajar ya. Fajar itu di Indonesia 11 tahun dan dia cerebral palsy ya. Cerebral palsy sama dengan Najah juga, cacat kalau kita bilang. Tapi belum lagi balik, baru usia 11 tahun dia bisa menghajikan mak dan bapaknya menjadi tamu kehormatan negara Saudi, Raja Salman. Ya, dengan kondisi cacatnya. Apa yang bisa membuat dia begitu? Qurannya. Jadi maha benar Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah mengangkat satu kaum karena Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Quran. Dan kemudian satu lagi yang saya ingin tambahkan, menjadi keluarga Allah. Di sini kalau dipaham ini crazy rich-nya siapa Ustaz? Ada namanya, kita kalau di Indonesia ada crazy rich. Crazy rich. Sultan lah ya berarti ya. Sultan ya.
Kerabat. Misalnya kerabat. Kerabat. Nah, kerabat raja ya. Nah, yang kayanya gila gitu loh. Kalau kita bilang orang kaya gila gitu ya. Kalau seada ini yang kaya gila itu ngangkat anak kita, dia jadi anak angkat. Dia jadi anak angkat, paham? Nah, dia jadi anak angkat, kemudian dia kata, saya jamin pendidikannya, gitu loh. Ya, mulai dari kecil sampai nanti atas, kami jamin gitu. Kenapa? Karena diangkat anak, dijadikan keluarga. Itu baru jadi keluarganya sultan. Bagaimana kalau jadi keluarganya Allah? Dan keluarganya Allah itu adalah Ahlul Quran. Nah, ini keuntungan-keuntungan besar ya yang kita dapat. Ya, ini yang kita motivasi terus orang tua. Tadi program-programnya sudah. Kemudian peran guru. Nah, guru kebagian pahala apa tidak nih? Tentu saja ya. Luar biasanya ketika Rasulullah mengatakan 3 amalan 3 yang tidak terputus dari orang yang sudah meninggal. Itu salah satunya kan adalah waladun sholih yad'ulah. Kata-kata waladun itu kalau bahasa Arab tidaklah artinya anak biologis saja. Kalau anak biologis itu bahasa Arabnya ibnun, begitu ya. Tapi ketika dipakai waladun, di situ para guru punya peluang mendapatkan pahala dari doa anak-anak muridnya yang dia ajarkan, yang dia didik, yang dia antarkan menjadi hafizah Quran insyaallah. Ini kemudian ada kurikulum. Nah, peran guru atau peran sekolah punya kurikulum yang terukur ya, yang sesuai dengan anak, dengan waktu yang juga disesuaikan, dan tentu saja kurikulumnya harus dijalankan. Ya, kurikulumnya harus dijalankan. Baik, kita coba lihat sekilas kurikulum. Oke. Ya, kurikulum atau metode begitu ya. Kita ada 4 hal penting ini yang kita terapkan di sekolah. Ada namanya ziyadah, menambah hafalan baru. Ada namanya murojaah qarib, mengulang hafalan yang sedang dihafal, juz yang sedang dihafalkan sampai selesai 1 juz, diulang setiap hari. Nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian ada murojaah bait bagi yang telah memiliki hafalan lebih dari 1 juz. Kemudian ada evaluasi. Saya coba jelaskan secara singkat, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Ziyadah ya, jadi kita menerapkan kegiatan tahfiz ini dengan menetapkan tambahan hafalan baru setiap hari. Ya, setiap hari dimulai dari 5 baris saja. Ya, puan-puan tentunya sudah paham. Al-Quran itu ada berapa muka? 1 juz, satu juz ada 20 muka. Berarti kalau 30 juz ada 600 muka. Berarti kalau kita menghafal 2 muka saja setiap hari, hanya dalam 300 hari selesai itu. Ya, nah, iya ya, 300 hari kurang dalam 1 tahun. Nah, itu tapi tentu dengan program yang dijalankan setiap hari. Tapi kalau di sekolah kita terikat dengan ada libur Sabtu Minggu, ada libur semester dan sebagainya. Ya, jadi kalau kami di Indonesia sekitar 100 maksimal 110 saja hari ya dalam 1 semester, dalam 6 bulan pembelajaran. Kita mulai dari 5 baris per hari. Ya, rasa-rasanya sebenarnya ini 5 baris itu tidak dalam juz 30. Dalam juz 30 itu kan banyak surat baru, ada bismillahnya, di belakang, di bawahnya juga ada selesai. Jadi tidak sampai 15 baris 1 halaman itu. Jadi sebenarnya yang 5 baris ini kadang-kadang dia 4 baris gitu. Nanti kami akan lihatkan Quran surat Abasa. Abasa itu kan cuma 1 halaman. Itu kami hafalkan dalam 3 hari. Berarti 1 harinya tidak sampai deh, hanya 4 baris begitu saja. Ya,
Kira-kira anak kita yang umur 3 tahun menghafal 3 baris, 4 baris bisa apa tidak? Bisa. Cuman nanti diulang lagi setiap harinya. Seperti itu yang terjadi ya. Baik, dengan target 5 baris maksimal per hari, dalam 1 tahun ajaran anak-anak akan dapat 2 juz Al-Quran. Tapi itu tadi syaratnya setiap hari harus ditambah, harus ada tambahan. Kadang-kadang yang saya dapati dulu di anak saya yang ke-1, ke-2, ke-3, dia sudah hafal di rumah, dia pergi ke sekolah, gurunya tak kasih kesempatan dia untuk setor hafalan. Nanti dia pulang ke rumah, kita tanya, ayo sudah setor belum? Belum, ayo kita tambah lagi, tak nak lah. Karena dia punya hafalan belum disetorkan. Dan itu bisa berjalan 1 minggu, 1 pekan, 2 pekan, sehingga tidak tambah hafalan. Padahal kalau tambah setiap hari, nah dia dapat 2 juz dalam 1 tahunnya. Dan anak-anak bisa, tadi kita sudah sepakat ya, anak-anak merekam hafalan dengan mudah. Mungkin ada puan-puan yang punya pengalaman sama seperti saya. Saya itu dulu di rumah tak pakai TV, belum ada gadget lagi, belum ada smartphone waktu pengalaman anak ketiga saya. Ya, tidak ada TV, tidak ada musik, kita sepakati seperti itu. Tapi saya masihlah mengajar keluar. Pas anak saya 2 tahun setengah, saya kaget. Anak saya hafal lagu-lagu itu. Padahal di rumah tidak ada TV, tidak ada musik juga. Kapan menghafalnya? Kalau saya pergi kerja. Saya pergi kerja, pembantu saya di rumah, mulailah dia musik gitu ya. Nah, musiknya keluar dan anak saya hafal lagu-lagu itu. Tapi alhamdulillah benar Al-Quran itu syifa. Ya, 2 tahun setengah dia punya adik pada saat itu. Mau tidak mau dia saya masukkan ke sekolah. Nah, di sekolah dia mulai menghafal Quran, bisa menghapus file-file lagu-lagunya itu. Baik, nah ini untuk ziyadah. Jadi mulai dari 5 baris sampai 15 baris. Kalau 15 baris 1 hari, 1 halaman, ya anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita terapkan seperti ini, dia bisa mendapat 8 juz dalam 1 tahun setiap hari. Oke, bagaimana untuk menjalankan ziyadah ini? Bagaimana? Kita awali dengan praziyadah. Praziyadah itu diperdengarkan ayat-ayat yang akan dihafal besok. Jadi hari ini belajar, nanti di jam terakhirnya setengah jam sebelum pulang kita sudah putarkan. Ya, guru sudah mulai membacakan, mentalkinkan ayat-ayat yang akan dihafalkan besok. Kalau ada sedikit cerita, diberi cerita untuk menimbulkan kerinduan anak untuk tahu ada apa hadis sebenarnya yang akan kita baca ini, tentang apa yang kita baca, sedikit saja. Oke, kemudian pada hari besoknya, hari yang dia akan menghafalkan ziyadah baru itu, diawali dengan talqin ya. Gurunya mentalqin secara klasikal. Jadi guru membaca seperti tadi. Fihima, begitu ya. Jadi anak-anak ikut semua. Secara klasikal dan secara individu, kemudian dilanjutkan dengan tikror bersama-sama. Apa tidak capek? Tadi saya berbincang dengan guru-guru, pasti capek, anak-anak tidak lama konsentrasinya. Tapi kami kasih waktu yang cukup, waktu yang mereka bermain, ya, mereka berolahraga, mereka berlari-lari, mereka melatih motorik halus, motorik kasarnya. Seperti itu, ya, kemudian balik lagi kemudian mengaji. Nah, ditambah lagi nanti dengan penjelasan singkat terkait dengan ayat. Kita menghafal iza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Itu menjadi tema yang menarik sekali, menggelitik keinginan tahu anak. Ya, terus bagaimana? Ya, dalam Quran surah Abasa, falyanzuril insanu ila ta'ami. Besok bawa semua makanan ya. Kita lihat nih, disuruh lihat makanan sama Allah. Itu sudah menggelitik minat anak untuk dia kepingin, dia bahagia dia dengan Al-Quran.
Kemudian dilanjutkan dengan tasbih. Ini sekilas tentang ziyadah harian. Ya, saya ulangkan, kalau anak-anak kita menghafal 5 baris, tapi dalam prakteknya itu kadang-kadang cuma 4 baris, kadang 4 baris setengah, ya, dia akan dapat 2 juz insya Allah dalam 1 tahun pertamanya dalam pendidikannya insya Allah. Kemudian kita punya namanya murojaah qorib. Murojaah qorib itu pengulangan hafalan juz yang sedang dihafal, mulai dari awal hingga akhir. Waktunya sudah habis ya, hingga ayat terakhir. Jadi puan-puan, ketika ananda kita nanti menghafal Quran surat Abasa misalnya, dia akan mengulang An-Naba, An-Nazi'at. Begitu. Nanti anak kita sudah sampai di Quran surat Al-Insyiqaq misalnya, An-Naba'nya, An-Nazi'atnya, Abasanya, takwirnya diulang setiap hari. Nah, disitulah sebenarnya yang menguatkan anak-anak untuk kemudian dia hafaz. Jadi kita pengalaman ini saya ceritakan ya, pengalaman dari tahun ke tahun. Biasanya di ujian tengah semester itu loh, 3 bulan habis pelajaran, di 3 bulan pertama itu kita evaluasi anak-anak. Itu awal-awal kita semuanya aduh lemas, ya, kecewa, tak dapat lagi anak kita, tak bisa nih anak kita. Tapi biasanya ya yang kami buktikan sudah bertahun-tahun, di ujian akhir semesternya ya 3 bulan ke depan, ya berarti dia sudah 6 bulan, mulailah guru-guru menyatakan, ya Allah bisa ya ternyata. Itu yang dulu nangis-nangis saja kerjanya bisa ya. Ini yang dulu tuh gak suka, gak mau ikutin gitu loh, ya ternyata dapat ya anak kita seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang kita mendapati anak-anak kecil itu menghafal itu ibaratnya kita menyusun puzzle. Ya, puan-tuan kalau nyusun puzzle bisa nggak sekali jadi? Tidak bisa ya. Kita mulai dari ujung-ujung dulu ya. Kita mulai dari ujung-ujung. Jadi anak-anak di awal-awal mungkin dia hanya bisa mengikut ujungnya saja. Hanya dapat 30%-nya mungkin. Nanti di bulan kedua dengan murojaah qorib ini setiap hari, ya, dengan murojaah qorib ini setiap hari dilakukan, bulan kedua dia naik jadi 45%. Bulan ketiga dia naik lagi. Nah, disinilah kekuatan pengulangan kepada anak-anak. Anak-anak yang hafal lagu itu tak juga dia sekali dengar langsung hafal, tapi karena dimutar terus, akhirnya dia hafal persis yang sama. Tinggal sekarang yang kita kasih input adalah input Al-Quran. Baru nanti kalau murojaah bait, setelah dia punya hafalan lebih dari 1 juz yang lama, secara berkala akan kita lakukan murojaah juga. Dan nanti terakhir evaluasi. Nah, evaluasi ini juga menarik sekali. Kita tidak sampaikan ke anak-anak kalau akan ada ujian. Kalau ada evaluasi tidak akan kita sampaikan. Kita calling orang tuanya saja. Nah, biasanya orang tua yang agak nervous, orang tua yang agak pening dibuat ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya ketika dia mengikuti hari ke hari anak-anaknya belajar, ketika tiba di evaluasi dengan bantuan orang tua, banyak terjadi loncatan juga ya, yang kemudian anaknya yang tadi mungkin masih kurang dapat gitu ya, dengan penguatan di evaluasi akan lebih mudah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya antarkan untuk forum diskusi kita. Silakan Ustaz Tuazah Muallim-Muallimah, ada soalan daripada Ibu Maya dan juga Dr. Jalaluddin. Delegan Muallim daripada Sekolah Rendah Tahfiz Negeri Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada panel kita pada pagi ini. Nama saya Muallim Zul. Saya bapa tanpa isteri dan anak. Soalan saya yang pertama, ada 2 soalan di sini. Soalan yang pertama ialah tadi ada cerita tentang peranan ibu bapa kepada hafazan anak-anak dan juga peranan guru lah. Dan salah satunya adalah memberi motivasi. Jadi persoalan saya adalah bagaimana pihak ibu dan bapa memberi motivasi kepada kanak-kanak yang kecil, umur 3 hingga 9 tahun kan. Kadang-kadang kalau short term motivationnya mungkin boleh beri gula-gula, ujian dan sebagainya. Tetapi untuk long term motivation itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pula soalan pertama dia.
Yang keduanya adalah tentang bagaimana apakah cabaran yang terbesar sebagai pendidik hafazan kanak yang ibu dan bapa dah lalui, dan bagaimana menangani cabaran tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mu'alim Zul. Kita tengok ada soalan tambahan. Kalau ada kita buka dulu, kalau tidak kita buka ruang kepada Ibu Maya dan berjalan jawab dahulu. Okey, baik. Kita bagi laluan kepada Dr. Jalal atau Ibu Maya, silakan untuk jawab soalan daripada Mu'alim Zul kita. Terima kasih kepada Ustaz Mu'alim Zul ya. Baik, ada seorang mahasiswa Indonesia, dia sekarang sudah kuliah di Al-Azhar, mungkin sudah mau dekat selesai. Nah, dia ini di Indonesia juga termasuk yang jadi hafiz cilik. 7 tahun dia sudah hafal Quran. Nah, dia sekarang sudah besar ya, sudah mungkin 17 tahun. Jadi dia sudah bisa bercerita. Kalau murid-murid kami masih 10 tahun, masih baru 11 tahun, kalau cerita masih belum bisa panjang. Ini menarik. Dia bercerita, enak sekali ngafal Quran waktu kecil itu. Ya, ini saya ulang-ulang di beberapa forum ya. Dari cerita dia, saya belajar banyak. Kenapa kok enak? Karena kalau masih kecil itu, dan ini kami buktikan juga di cerita orang-orang tua murid kita ya. Kalau masih kecil itu nggak mau ngafal Quran, ya udah bilang aja nggak mau. Ya, kalau mau nangis aja gitu loh. Nggak. Dan kemudian bagaimana kalau kita sudah besar, kita lagi males, kita berusaha membangkitkan motivasi sendiri kan? Harus tergantung kita bagaimana. Kalau anak kecil dia tak pikir, dia tak mau saja, nangis saja. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya, anak-anak kecil itu dalam menghafal itu dia sebenarnya masih saja menjadi objek. Dia menjadi objek. Subjeknya siapa? Subjeknya orang tua terutama, ditambah dengan ibu guru, bapak ibu guru. Ya, jadi terutama ibu-ibu kalau anaknya tidak mau makan, puan-puan kalau anaknya tidak mau makan bagaimana? Dibiarin? Setengah hari dibiarin. Setengah hari saja dibiarin ya. Apalagi kalau 1 hari. Mungkin kita kalau kita marah sudah tak apa. Puasa saja kita bilang begitu misalnya ya. Mungkin setengah hari kita masih bilang tak apa, tapi 1 hari ya tak mungkin. Pastinya kita cari cara ya. Mau makan apa nak? Mau makan di mana? Ya, diantar. Dia mau makan di mana? Mau minta bikin apa kita buat. Ya, artinya kita anak tak mau makan, kita cari cara. Kita cari 1001 cara, bahasanya begitu kalau Indonesia. Nah, kira-kira apa yang lebih dibutuhkan oleh anak kita? Makanan atau hidayah atau ruh? Quran itu adalah ruh. Ya, Allah yang berfirman ini. Ya, Quran itulah yang bikin anak kita hidup, bukan saja hidup fisik, tapi jiwanya hidup. Ya, dia bisa punya hikmah tadi itu dalam Al-Quran. Wa atainal hukma sabiyyan. Jadi kalau begitu kita kena cari cara orang tua bagaimana ya. Jadi orang tua yang harus pusing. Anak saya dulu mau hafaz Qurannya di satu surau yang di situ ada ayunannya gitu loh ya. Jadi begitu bangun tidur ya, masih kecil lagi pun, masih 4 tahun, saya sudah siapkan sarapan, saya antar dia ke sana, menghafal Quran di sana maunya sambil mainan, saya antar ke sana. Begitu. Nah, jadi memang syaratnya anak itu sebenarnya senang, senang beraktivitas bersama orang dewasa, terutama ibu bapak. Ya. Nah, jadi dia diajak main sama kita, bersama kita, lebih dia senang daripada dia sendiri. Ya, apalagi kemudian kalau dia lebih senang sama gadgetnya, itu berarti fitrahnya udah agak ternoda. Kan tugas kita menjaga fitrah anak itu senang beraktivitas sama orang tua, sama guru yang dia cintai tentu saja. Jadi itu satu. Kemudian apalagi untuk motivasi anak, tentu saja hadiah. Dan hadiah jangan sekali. Coba saya suka tanya, bapak ibu yang punya anak kecil, hari-hari beli gula-gula? Iya. Hari-hari belikan anak mainan? Iya, tak hari-hari tapi sering maksud saya. Iya kan? Iya, sering kita. Belikan baju, belikan sepatu,
Senang ibu-ibu tuh kalau pas harus beliin baju anaknya, senang. Jadi pergi ke mall gitu kan, carikan baju buat anak gitu loh. Nah, yang saya iri tadi itu Kamil Al-Labudi, orang Mesir, anaknya 4 tahun setengah itu jadi hafiz Quran. Itu saya iri sekali sama beliau ya. Dia itu semua pemberian, ya gula-gula, ya susu kota itu loh, apalagi semuanya adalah reward Quran. Anak kita kalau masih kecil pasti kan minta beli ini. Oh iya, kita ngapal dulu 1 ayat ya gitu. Kita ngapal dulu 1 ayat, pasti dia mau. Ya, oke, ayo hafal. Nah, begitu dihafalkan dikasih. Jadi pemberian orang tua itu jadi reward Quran. Begitu juga semua nikmat-nikmat yang kita dapat. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa staycation di hotel, begitu ya. Sekali-kali tak apalah, menghibur diri. Ya, kami komunikasikan ini nikmat dari Allah, nak, karena rajin ngapal Quran. Ya, karena mau ngapal Quran. Jadi semuanya diikat sama Al-Quran. Saya pernah mendengar petinju profesional tingkat di dunia, saya lupa namanya siapa. Itu anak bayinya, ya dia punya anak bayi lahir, sarung bantalnya tuh sarung tinju. Itu bantalnya tuh. Artinya apa? Artinya semua dia diikat dia dengan ya dunia pertinjuan. Tinju apa Ustaz? Tinju, betul. Seperti itu dah. Jadi kita ikat semua ya kehidupan anak kita dengan Quran, itu motivasi kepada anak. Tapi yang nomor 1 ya orang tuanya harus punya motivasi dulu. Kalau orang tuanya nggak punya motivasi, tidak bisa ya menularkan ke anaknya. Banyak sebenarnya cerita ini ya. Nanti main juga ini penting. Jadi untuk dia menghafal Quran, mau menghafal Quran dia harus puas dulu main. Jadi saya kalau mau menghafal Quran, misalnya anak saya jam 4 jadwalnya menghafal Quran, jam 3:30 saya bilang dulu, ayo pergi main sepeda gitu loh. Ayo main dulu gitu loh. Diingatkan main. Jadi main diingatkan. Bicycle. Bicycle. Jadi kita ngatur jadwal. Karena nanti kalau dia belum main, kita jam 4 kita ajak ngafal Quran, dia bilang mau main dulu. Nah, jadi kita yang ngatur, ayo main dulu, kita sampaikan. Kemudian kalau masih diajak masih mau nangis, ya tidak apa-apa. Kami punya orang tua, ya cerita lucu. Ya kalau mau nangis ya udah nangis aja dulu gitu loh. Silakan nangis, boleh nangis. Ya nanti ditanya setelah 10 menit sudah selesai nangisnya, sudah katanya. Ya udah, kalau sudah nangisnya berarti kita hafal Quran sekarang. Jadi ke orang tua Ustaz, gitu ya. Baik, hadiah jangan lupa sediakan 1 kotak hadiah. Jadi saya kerjaannya itu hunting hadiah itu kalau ke toko cari yang kecil-kecil yang murah-murah sebenarnya, ya cari sedia kotak. Jadi nggak setiap sebentar beli, setiap habis waktu kita. Kita punya 1 kotak. Ini saya belajar dari Dr. Kamil Al-Labudi. Punya 1 kotak hadiah ya untuk anak, untuk prestasi-prestasi yang kecil kita kasih hadiah dan anak-anak pastinya semangat. Oke, tantangan terbesar Ustaz. Nah, kira-kira udah bisa dijawab belum ini? Tantangan terbesar apa? Cabaran ya, cabaran terbesar. Kira-kira apa ya Bunda? Kalau dari penjelasan saya tulis di sini ya, orang tua yang tak semangat. Itu ya, orang tua yang tidak hadir, orang tua yang tidak memotivasi anak. Ya, kita dengar cerita anak-anak di Palestina. Anak Palestina tuh kalau dia sudah selesai 1 juz, dia bilang sama teman-temannya, ya maaf ya kalian ketinggalan, aku lebih tinggi gitu loh. Ya kan dari di Al-Quran Iqra wartaqi, baca dan naiklah, baca dan naiklah. Jadi dia kalau udah tambah hafalannya, dada kalian ketinggalan, kalian di bawahku sekarang kayak gitu loh. Itu 1 orang tua yang tidak termotivasi. Mohon dicatat ya. Tadi kita bicara orang tua keluar kerja, tak semua. Kami punya murid ibunya doktor dari Jepang, pensarah ya. Pensarah di universitas besar di Malang. Jadi kami Malang ya, bukan Surabaya. Ya, pensarah besar, anaknya juara 1, hafalannya paling bagus. Nah seperti itu, bapaknya juga kerja juga, begitu ya. Dan ini bukan 1 kasus, ibu-ibu yang bekerja, anaknya bisa
Saya sampaikan, oke, ibu bekerja, tapi ibu subuh di rumah tidak? Saya bilang, di rumah Ustazah, subuh di rumah. Malam di rumah apa tidak? Ya, di rumah Ustazah, cukup. Habis subuh sama habis maghrib itu dipakai. Ya, habis subuh 20 menit saja itu dipakai untuk anak, cukup. Begitu juga Bapak Ibu, saya rasa begitu. Kemudian satu lagi Ustaz, ya, apa? Jabaran Jabaran yang terbesar juga adalah, mohon maaf ini, guru-guru yang tak percaya sama kurikulum. Jadi kalau gurunya tak percaya nih dengan kurikulumnya, berat ini sama anak kecil, tak bisa ini, gitu loh, tak mungkin ini, tamat riwayat. Tapi kalau guru-guru percaya, nah tadi saya sudah cerita, kita belajar dari pengalaman ya. Awal-awal kami juga, aduh, rasa babak belur begitu loh bahasa Indonesianya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan gitu ya, Allah kasih orang-orang yang kuat. Dan saya yakin juga, tadi saya berbincang juga dengan Ustaz, pasti ada ya orang tua yang punya cita-cita, yang punya harapan, pasti ada. Ya memang mungkin pun tidak semua, tapi ada, begitu ya. Nah, ketika kita percaya ini ada kurikulum, kita coba terapkan tentu saja dengan banyak berdoa pada Allah, ya, dengan berusaha, ya, berat. Nah, kalau ditanya berat ya, kenapa? Karena anak itu tidak suka dikasih tanggung jawab, tidak suka dikasih tugas. Jangankan tugas menghafal Quran, disuruh tidur siang saja anak gak mau. Iya tidak? Anak saya disuruh tidur siang nangis, tak mau tidur siang. Ya, disuruh makan, tak mau. Karena nama yang disuruh, nama yang tugas, itu nggak mau anak-anak. Tapi kan tadi saya bilang, ibu anaknya tak makan, nggak dibiarin saja, ya kan? Anaknya disuruh tidur siang tak mau, tak dibiarin kan dibujuk di bagaimana caranya. Nah, jadi tadi orang tua, kemudian guru percaya ya dengan kurikulum, tentu saja dengan bekerja sama, dengan banyak berdoa, semoga Allah mudahkan. Oke, teman. Ya, di tempat kami untuk memulai itu, terutama yang menjadi peserta didik atau murid-murid itu adalah anak dari pengurus, anak dari staf, kaki tangan sih namanya, anak dari kaki tangan yayasan. Dengan ada keringanan biaya, bahkan dibebaskan dari biaya karena mereka juga sudah bekerja di situ, anaknya mengikuti. Ada dari Pontianak satu yayasan yang belajar kepada kami, kemudian memutuskan untuk membuat sekolah, mendirikan sekolah, mengasas sekolah tahfidz. Begitu juga semua kaki tangan, putra putri kaki tangan harus sekolah di sini. Nah, itu jadi percontohan. Jadi pilot project dulu bagi masyarakat, kemudian nanti banyak yang ikut berdatangan menyekolahkan. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Kemas Pahang. Okey, ada satu soalan. Memandangkan Tabika Pratahfiz baru diperkenalkan di Tabika Kemas, so kanak-kanak bermula daripada umur 6 tahun, ya. So macam mana kita nak memotivasikan ibu bapa untuk memahami cara-cara untuk mengajar hafazan kepada anak-anak, sedangkan mereka baru bermula daripada 6 tahun, dan juga bagaimana untuk memotivasikan para guru kami yang baru didedahkan dengan Pratahfiz ini. Okey, sekian, terima kasih. Untuk makluman ibu, Kemas bekerjasama dengan Yayasan Pahang, dan ini tahun kedua lah sebenarnya, dan guru-gurunya pun sedang adapt dengan suasana Pratahfiz hafazan, sama juga dengan ibu bapa juga. Jadi soalannya berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, silakan. Ya, kami memiliki program untuk para guru dan program untuk para orang tua. Untuk para guru, kami programnya adalah pembinaan guru. Sepekan sekali tiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 ini terkait dengan materi-materi motivasi, kemudian juga skill-skill mendidik anak, kemudian juga konten-konten pendidikan adab, akhlak dan akidah yang
penting ditanamkan kepada anak dalam jangka 1 jam saja tiap pekan. Kemudian dari jam 7 sampai jam 10 ada tahsin dan juga tahsin dan juga nambah hafalan bagi para guru. Nanti kita menghadirkan ustadz yang sudah memiliki sanad untuk membina. Ya, jadi pagi hari terkait dengan materi-materi kependidikan, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan materi tahsin Al-Quranul Karim dan juga tambahan hafalan. Ini kami wajibkan. Kami wajibkan untuk semua guru dan semua kaki tangan yayasan wajib untuk mengikuti tiap hari Sabtu. Kemudian ada kelas untuk orang tua, pembinaan orang tua. Pembinaan orang tua juga begitu. Di awal tahun kita ada awal pembelajaran itu ada komitmen, ada tanda tangan bersama orang tua wajib mengikuti pembinaan sebulan sekali. Ya, di tiap Sabtu pertama ada pembinaan khusus untuk para orang tua. Apa yang kami sampaikan kepada para guru juga kami sampaikan kepada orang tua agar ada kesamaan di dalam proses menjaga dan mendidik anak. Karena tadi kami punya mimat at-tarbiyah arba'atun tadi, 4 mim dalam pendidikan. Jadi mesti sama. Kemudian juga ada kegiatan yang disebut dengan mabit tadi sudah saya singgung, malam bina iman dan takwa khusus untuk para ayah. Kadang para ibu, ya, para bunda mengeluhkan suaminya, mengeluhkan para ayah yang tak perhatian kepada anak-anaknya karena menganggap tugas ayah hanya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, sementara pendidikan tidak. Nah, mabit ini agendanya diawali dengan setelah sholat isya, ya, para ayah itu berdatangan, ada materi tentang ayah, meneladani Rasulullah sebagai seorang ayah, kemudian bagaimana menjadi ayah yang baik bagi keluarga. Berikutnya nanti ada materi sholat malam bersama, ya, sholat malam bersama, kemudian pagi hari sholat subuh bersama, sarapan zikir bersama, sarapan bersama, dan olahraga bersama. Para ayah cukup senang, ya, cukup senang. Sebab nanti kalau di rumah terus dimarahi terus sama istrinya. Nah, jadi healing, jadi apa? Mereka ketemu dan banyak juga sampai malam tak tidur itu bincang sama temennya terkait dengan bisnisnya, terkait dengan macam-macam para ayah itu. Nah, ini untuk mengkondisikan keluarga. Kemudian kami juga punya program namanya Amma. Amma itu ayo memahami dan menghafal Al-Quran secara online dan secara offline. Pesertanya sekitar 3.000 orang. Dalam satu pekan itu 4 kali pertemuan. Dalam satu kali pertemuan hanya setengah jam sampai 1 jam saja. Ya, kemudian nanti di tiap pekan hari Jumat ada pembinaan untuk Amma, semua peserta Amma. Kemudian nanti tiap selesai satu surat ada wisuda, ada graduasi. Tiap satu surat selesai ada graduasi. Tiap satu surat selesai. Ini untuk orang yang tua-tua. Jadi ada yang umurnya 40 tahun, umurnya 60 tahun, itu bisa menghafal An-Naba, An-Nazi'at, surat Abasa, mampu menghafal. Nah, jadi terkhusus terkait dengan motivasi bagi guru dan para orang tua, ada aktiviti yang wajib untuk diikuti oleh para orang tua. Kelas sekolah anak-anak ini kami awali dulu dari kelas pengajian ibu-ibu sebenarnya. Ya, jadi kita punya kelompok kajian ibu-ibu yang belajar tadabbur Quran juz 30, kita belajar terjemah surat Al-Baqarah. Ya, dari situ kemudian timbul kecintaan dengan Al-Quran di ibu-ibu, timbul semangat dengan Al-Quran. Ya, akhirnya banyak kemudian yang terus berharap juga ada sekolah untuk Quran buat anak-anaknya.
Dan ini sangat efektif sekali ya. Kemudian sebelumnya lagi kita juga punya sekolah ibu. Sekolah ibu itu belajar kurikulum pendidikan anak selama 2 bulan, sepekan sekali. Nah, banyak wali yang di situ pertama yang ditanamkan kewajiban kita sebagai orang tua, ibu itu adalah madrasatul ula, yang harus diajarkan pertama tanggung jawab kita adalah mengajarkan akidah kepada anak-anak. Ya, kemudian mengajarkan mereka agar punya kesadaran untuk beribadah. Nah, dari situ kita dapati tadi salah satu metode untuk menjaga akidah anak kita, menjaga fitrahnya adalah dengan Al-Quran. Jadi wali-wali murid kami awal-awal itu peserta kajian itu dari ibu. Kalau anaknya, cucunya seperti itu, ya. Yang kemudian ikut di sekolah ibu, yang punya timbul sudah kesadaran bahwa tanggung jawab kita orang tua yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait anak kita adalah masalah akidahnya. Nah, jadi timbul kesadaran dari situ. Nah, itu yang menjadi awal kemudian kita lanjutkan membuka sekolah tahfiz buat anak-anak. Dan itu berjalan terus sampai sekarang gitu. Nah, tanya berkenaan dengan kaedah yang digunakan untuk anak-anak kecil yang menghafal, dan bagaimana mereka ni bila dah habis hafal Quran, adakah mereka boleh membaca Al-Quran itu pula? Dan dia kata kalau mereka ni menghafal dengan cara mendengar dan mereka ikut, bagaimana mereka nak mengenal huruf-huruf dan boleh membaca dengan sendiri? Itu saja. Sebagai pengantar begini, Rasulullah itu belajar Al-Quran melalui malaikat Jibril dengan cara membaca atau mendengar. Mendengar. Rasulullah tak mampu membaca, tapi mampu menyebut. Ya, mampu membaca, tak mampu membaca, tapi mampu menyebut. Anak-anak, kalau saya minta ini apa? Mereka bisa menyebut gelas. Ini gelas namanya, gelas. Nah, tapi kalau saya buat tulisan gelas, anak saya suruh baca ini, dia tak mampu, dia tak boleh baca. Tapi suruh menyebut ini bisa. Nah, talqin itu seperti itu, mendiktikan anak kalimat untuk kemudian diulang. Dan anak punya kemampuan itu karena tadi otaknya menangkap apa saja yang dia dengar. Jadi otak anak-anak itu punya keistimewaan. Apapun yang dia dengar, dia tangkap. Beda dengan kita, apa yang kita dengar mantul, nggak ketangkap. Ya itu. Nah, dan untuk proses pembelajaran membaca huruf, ada metode uturujah yang digunakan. Iya. Jadi kita awali 3 tahun anak-anak belum bisa lagi membaca. Memang kita hafal dulu. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh semua ya orang-orang tua yang anaknya bisa selesai hafal Quran di usia muda ya. Jadi syekh-syekh juga sudah menerapkan seperti ini. Dulu kita waktu di Mesir pernah ada pengalaman ketika anak masih pun artikulasinya belum benar, belum boleh hafal Quran, dibilang begitu ya. Nah, dia harus belajar baca dulu. Tapi itu metode kuno, metode lama. Padahal kita metodologi pembelajaran kan meningkat terus ya. Baik, jadi untuk Quran khususnya memang tadi sudah disampaikan dokter, aslinya adalah talqin. Nah, tapi kita ajarkan juga membaca. Ini untuk anak yang 3 tahun yang dia baru menghafal juz 30, kita mulai dengan pengenalan huruf. Jadi kami pakai metode membacanya namanya uturujah. Ini dibuat oleh teman saya di Jakarta. Kita menghafal di sini sekali hafal 2 huruf. Dimulai dari huruf-huruf yang mudah. Jadi bukan dari a, ba, ta, sa, bukan. Ya, dari ba, dari ma, ada modulnya dia sudah ada. Jadi di semester ini, semester pertama, 6 bulan pertama masih huruf. Kemudian di semester yang kedua, kita menyebutnya marhalah 2, dia sudah pakai ada buku modulnya ya, ada latihan 1, latihan sudah mulai sambung kata seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Maya. Untuk jalan itu ke soalan terakhir sekiranya ada daripada hadirin di dalam dewan ya, sampai hari ini. Baik, silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya bertanya tentang berkaitan jadual harian dari pagi sampai petang, bagaimana perjalanan di tempat ibu. Assalamualaikum. Ya, ini ada jadwal harian kita. Jadi untuk anak yang 3 tahun, kita masuknya pukul 7.30. Pukul 7.30, pulangnya hanya jam 12. Jadi tidak sampai sore. Saya dengar di sini sekolahnya sampai sore ya. Kita sampai jam 12 saja itu sudah ada kegiatannya. Jadi diselang-seling ya antara ziyadah dengan murojaah qoribnya, dengan murojaah bait, dan kami sampaikan linknya juga di situ, contoh kegiatan anak-anaknya. Adapun yang kelas yang marhalah 3 mulainya tahun kedua, jadi yang anak 4 tahun ini nanti mulainya ini yang marhalah 1. Kalau yang marhalah 3 yang 4 tahun kita mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi masuk. Jam 6 pagi di Indonesia berarti jam 7 di sini. Jam 7 di sini. Jadi jam 7 beza, kita beza 1 jam. Jadi kalau kami jam 6 pagi di sini berarti jam 6 pagi sini baru subuh ya. Jadi kira-kiranya jam 6 di sana itu 1 jam sampai 1 jam setengah setelah sholat subuh. Kami mulai. Kalau sekolah kami masuknya jam 6 itu, kalau sekolah-sekolah yang lain di Indonesia masuk jam 7. Tapi kami mulai masuknya di jam 6. Kenapa? Kita mencari keberkahan waktu pagi. Wa Qur'anul Fajr ya, seperti itu. Nah ini kita punya waktu-waktunya. Kalau di TK masih tadi ada kegiatan tadikanya ya, mereka mewarnai, bikin eksperimen ada. Kalau di tingkat SD sekolah rendahnya, anak-anak sudah belajar bahasa Arab, sudah berhitung dan sebagainya.